Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafizoni wa hafizakunallah, bil khusus segenap pengurus majelis taklim, ibu-ibu Sabila yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan terkhusus sahibatul bait Ibu Nani Winata beserta keluarga besarnya, semoga beliau beserta keluarga besarnya dan kita semua semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang hayatus sahabiyat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Perang Hunain. Saatnya perang Hunain tiba. Perang Hunain itu perang yang ketika itu Nabi setelah Fathu Mekah ada dua wilayah yang belum takluk. Jadi ada dua wilayah yang belum takluk, yaitu Thaif dan Hunain. Yang akan ditaklukkan pertama kali adalah Hunain. Nabi membawa aukamakal kurang lebih 12.000 pasukan. Halaman 519. Beliau membawa kurang lebih 12.000 pasukan. Nah, di saat itu ada sebagian orang, mungkin karena baru masuk Islam ya, belum belajar tauhid dengan sempurna istilahnya gitu, belum belajar dengan baik lah. Ngomongnya gini, dulu jumlah kita kecil kita menang, apalagi sekarang jumlah kita besar, kita pasti menang, ngomong gitu. Nah, ucapan itu Nabi nggak suka. Nabi dengar dan Nabi nggak suka sama ucapan itu, karena ucapan itu tidak lagi bergantung hanya kepada Allah, tapi bergantung kepada jumlah. Nah, Nabi nggak suka.
dan di perang Hunain itu hampir kalah itu. Hampir kalah. Diabadikan kisahnya dalam surah At-Taubah ayat 25-26. Coba baca terjemahannya, Bu. Surah At-Taubah surah ke-9 ayat 25-26. Coba yang ada bawa Quran baca terjemahannya coba. Kondisinya itu seperti itu. Monggo yang bawa. Surah ke-9 ayat 25-26. Monggo yang mau baca terjemahannya. Terus? Terus? Ada yang bangga. Terus. Tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak Iya. berguna Iya. dan bumi yang luas itu terasa Itu hampir kalah itu muslimin itu. Terus. Kemudian kamu berbalik ke belakang Nah. dan lari tunggangan. Iya, sampai tunggang langgang. Terus. Kemudian Allah menurunkan Nah, akhirnya tobat. Begitu tobat menang. dan pada orang-orang yang beriman. Dan dia menurunkan bala tentara Iya. para malaikat yang tidak terlihat olehnya. Dan dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir. Iya, jadi ceritanya dalam perang Hunain itu karena ada yang tidak bertawakal hanya kepada Allah tadi, mengandalkan jumlah itu. Di perang Hunain itu muslimin hampir kalah. Ditelikung dari balik bukit oleh orang-orang Hunain, hampir kalah sampai kocar-kacir, tunggang langgang, mundur ke belakang, pokoknya bahkan di perang Hunain itu ada kejadian yang jarang terjadi. Apa itu? Rasulullah Muhammad SAW diapit oleh 4 sahabat utama, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Itu jarang terjadi itu. Rasulullah sampai diapit 4 sahabat utama itu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Ada yang mengatakan Sayyidina Ali, Sayyidina Umar itu sekali cabut pedang bisa 20 orang kafir mati. Itu aja Nabi sampai diapit 4 sahabat utama itu jarang terjadi itu. Jarang terjadi. Itu di perang Hunain terjadi. Nah, di tengah-tengah terdesak itu yang memegang kendali Nabi kalau nggak salah naik keledai kalau nggak salah. Naik keledai Nabi itu. Bukan kuda, naik keledai kalau nggak salah. Yang memegang kendaraannya, saya mohon maaf lupa ya. Kalau nggak keledai, kuda atau bihol. Yang memegang kendali kendaraan Nabi itu adalah sahabat Abbas, pamannya. Sahabat Abbas itu kenapa? Iya. Yang ngawal dengan pedang kan 4, terus yang sahabat Abbas pegang kendali kendaraan Nabi itu. Ada yang mengatakan keledai, ada yang mengatakan bihol yang Nabi bawa saat itu. Terus sahabat Abbas itu punya suara yang lantang, keras suaranya sahabat Abbas. Dan orang Arab memang ngomongnya keras-keras. Maka sahabat Abbas itu berteriak mengingatkan para sahabat akan baiatnya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mereka mendengar suara sahabat Abbas itu, akhirnya mereka tobat. Bertobat, mengakui kesalahan telah tidak bertawakal hanya kepada Allah itu. Terus kembali bertawakal hanya kepada Allah. Begitu bertawakal hanya kepada Allah, bertobat dan bertawakal hanya kepada Allah, keadaan dibalik tadi. Diturunkan bala tentara malaikat, terus akhirnya keadaan dibalik, akhirnya menang muslimin. Hampir kalah itu, hampir kalah. Makanya gini Bu ya, kalau kita belajar dari sejarah, muslimin itu dimenangkan oleh Allah itu karena sabar dan bertawakal sekaligus. Dan muslimin kalah atau hampir kalah ketika salah satunya, apalagi dua-duanya nggak ada. Contohnya apa? Di perang Uhud. Di perang Uhud itu nggak sabar. Pasukan pemanahnya nggak sabar, kalah itu. Yaitu yang Allah bilang dalam surah Ali Imran ayat 140 itu, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari di mana kejayaan dan kejatuhan dipergilirkan oleh Allah. Sebagaimana sebelumnya orang-orang kafir mendapati luka, sekarang giliran kamu yang terluka wahai Nabi. Maksudnya mengalami kekalahan. Itu sengaja Allah pergilirkan. Walaupun ada hikmah yang luar biasa setelah itu, yaitu panglima perangnya orang kafir Khalid bin Walid akhirnya masuk Islam. Yang setelah itu setiap peperangan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid nggak pernah kalah pokoknya. Itu Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Nah itu gara-gara nggak sabar. Ya, pasukan pemanah itu nggak sabar. Ya, yang kedua di perang Hunain, kalau ini hampir kalah. Gara-gara tidak bertawakal hanya kepada Allah, hampir kalah. Untungnya tobat. Allah begitu Allah balik keadaannya. Maka ini kata kunci buat kita semua Bu. Itu maksud saya sendiri. Maksudnya kita pribadi-pribadi, apalagi sebagai keluarga itu keluarga besar. Siapapun atau apapun yang kita hadapi, asal kita bersabar
dan bertawakal hanya kepada Allah, kita menang, Bu, insya Allah. Siapapun atau apapun yang kita hadapi sebagai pribadi maupun sebagai keluarga besar atau komunitas kaum muslimin lah, itu siapapun atau apapun yang kita hadapi, asal kita bersabar dan bertawakal hanya kepada Allah, kita menang insya Allah. Nah, masalahnya adalah kadang sebagian kita nggak sabar. Nah, jadi dan orang bersabar itu bukan berarti tidak boleh marah. Boleh marah tapi harus terkendali. Boleh sedih, nangis tapi harus terkendali. Semuanya harus serba terkendali. Nah, orang kalau lepas kendali nanti ya gak terkendali itu. Makanya harus sabar. Nah, yang kedua, orang itu harus bertawakal hanya kepada Allah. Betapa banyak di antara kita kadang masih mengandalkan selain Allah, jumlah yang besar, strategi yang bagus. Loh, apa enggak boleh? Loh, silakan punya jumlah yang besar. Baguslah kita punya power. Silakan punya kekuasaan, jabatan, strategi, kekuatan politik. Monggo, enggak apa-apa. Memang itu sunatullahnya begitu. Tapi jangan mengandalkan semua itu. Yang kita andalkan siapa? Allah. Monggo kita perkuat kekuatan-kekuatan politik kaum muslimin misalnya. Kekuatan-kekuatan ekonomi kaum muslimin, monggo ada apa-apa. Memang itu aturan sunnatullahnya begitu memang. Dulu Nabi juga membuat penguatan-penguatan politik, penguatan-penguatan ekonomi. Tapi hati tetap harus hanya kepada Allah. Nah, itu siapapun yang kita hadapi lah, insya Allah. Makanya kan para nabi itu ketika berhadapan dengan hal-hal yang istilahnya menakutkan bagi umumnya orang, itu tidak larut dalam ketakutan, tapi menyerahkan ketakutan sambil berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah sebagai tempat sebaik-baik kami berpasrah. Ada wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Ada innama ashku basi wa huzni ilallah. Ada hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Yang semua itu menunjukkan keberserahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi dua itu pegang baik-baik, bersabar dan bertawakal hanya kepada Allah. Itu siapapun atau apapun yang kita hadapi, insya Allah kita akan diberi kemenangan. Kenapa? Karena dalam ayat yang kita baca tadi diturunkan malaikat. Kalau di Hunain kan itu berkenaan dengan kalau kita bertawakal hanya kepada Allah. Kalau yang sabar mana yang Allah turunkan malaikat? Di surah Ali Imran ayat 125 itu, Bu. Bala intas biru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hada yumditkum rabbukum bi khamsati alafim minal malaikati musawwimin. Benarlah wahai Nabi, kalau kalian mau bersabar dan bertakwa dan sekiranya mereka menyerang kalian secara tiba-tiba, niscaya Tuhan kalian Allah akan mengirim buat kalian 5.000 malaikat yang bertanda. Bahkan dalam ayat ini yang 5.000 ini enggak sampai turun. Yang turun yang ayat sebelumnya yang 3.000. Ada ya? Yang 3.000. Ayat berapa itu? Ya, itu yang turun itu. Yang 25 enggak sampai turun udah menang kaum muslimin. Ali Imran ayat 124 125 deh. Itu. Jadi kalau kita sabar dan bertakwa kepada Allah, Allah akan kirim untuk kita malaikat. Jadi kombinasi antara sabar dan bertawakal itu akan mendatangkan bala tentara dari Allah untuk menolong kita. Ini dalam konteks kekitaan, ini enggak melulu masalah-masalah perang fisik, tapi lebih kepada masalah dengan ini, dengan itu, masalah dengan apa, dengan siapa, masalah dengan apapun dalam kehidupan kita, asal kita bertawakal hanya kepada Allah dan bersabar, insya Allah dengan itu akan datang pertolongan Allah. Bahkan Allah janji akan mengutus malaikat dalam jumlah yang tidak sedikit itu, sebagai tanda pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dimengerti nggih insyaallah nggih? Nah, itu diantaranya itu. Saatnya perang Hunain tiba. Ummu Aiman radhiyallahu anha berangkat sebagaimana biasa untuk menolong agama Allah dengan segala yang dia miliki. Walau hanya dengan seteguk air yang dia berikan kepada orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma dan Aiman radhiyallahu an ikut menyertainya berperang. Jadi ibunya ikut dalam peperangan dibersamai oleh dua putranya. Pertama Aiman, yang kedua Usama ibn Zaid ibn Harisah radhiyallahu anhum. Aiman radhiyallahu an termasuk orang yang tetap setia bersama
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada perang Hunain. Dia menjadi teladan dalam keberanian dan pembelaannya terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhirnya dia jatuh tergeletak sebagai syahid di medan laga. Berita kesyahidannya sampai ke telinga ibundanya Ummu Aiman radhiyallahu anha. Dia bersabar dalam menghadapinya dan mengharapkan pahala di sisi Allah, sebagaimana dia juga mengharapkan pahala ketika kehilangan suaminya yang menjadi syahid. Kesedihan karena wafatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya suaminya siapa? Zaid bin Harithah radhiyallahu an, syahid bersama Sayyidina Ja'far radhiyallahu an, bersama siapa satunya lagi itu? Abdullah bin Rawaha radhiyallahu an. Terus dipegang oleh Khalid bin Walid, benderanya baru menang. Gelarnya Saifullah, pedangnya Allah, Khalid bin Walid radhiyallahu an. Monggo buan. Kesedihan karena wafatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, qala Abu Bakrin, berkata siapa Abu Bakar radhiyallahu an ba'da wafati Rasulillah, setelah wafatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li Umar kepada Sayyidina Umar radhiyallahu an, intaliq bina ila Ummi Aiman. Ayo berangkat bersama dengan saya. Yuk kita berangkat, kalau bahasa kita menghadap kepada Ummi Aiman. Ayo ikut bersama dengan kami menghadap ke Ummi Aiman. Nazuruha, kita menziarahinya atau mengunjunginya. Jadi sebenarnya kita ini kalau bukan ke saudara, maksudnya ke orang lain gitu ya, itu lebih tepat sebenarnya kita beranjang sana, bukan bersilaturahim. Sebenarnya silaturahim warga RT 19 misalnya gitu. Nah itu sebenarnya kalau kita menggunakan pendekatan disiplin ilmu agama, istilah itu kurang tepat karena silaturahim itu untuk kerabat ya, baik bin nasab karena hubungan darah maupun bil musahara atau bisabab sebab pernikahan. Kalau dengan sesama, istilah yang lebih tepat berkunjung atau beranjang sana. Kalau istilah agamanya berziarah. Iya ziarah. Cuman kalau di kita ziarah itu ziarah kubur. Ya. Itu gimana Ustaz? Selama ini kita di banyak acara menggunakan istilah silaturahim. Ya sudahlah. Ya sudah. Tapi kalau mau disiplin istilah. Kalau mau disiplin istilah, kalau untuk yang lebih tepat adalah anjang sana atau berkunjung atau berziarah. Cuman kalau kita ini ziarah ini untuk ziarah apa? Kubur. Atau umroh, ziarah makam Madinah. Tapi ya sudahlah, pakai silaturahim udah terlanjur salah kaprah, salah kaprah. Untungnya nggak haram sih. Ini istilah saja yang telah dipakai di masyarakat kita. Oh, lanjut. Hingga akhirnya bawah tadi ya, saya salah. Ila Ummi Aiman nazur, kita akan mengunjunginya kama kana sebagaimana ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuruha, biasa mengunjunginya. Jadi apa yang menjadi kebiasaan Nabi dilanjutkan oleh para sahabat. Nah, begitulah adab kita kepada orang yang kita cintai yang sudah meninggal dunia. Maka kalau kita baca dalam kitab Riyadhus Shalihin, itu apa yang menjadi kebiasaan kerabat kita yang sudah wafat itu kita lanjutkan. Itu diantara bentuk berbakti kepada orang yang sudah meninggal dunia. Nah, Nabi punya kebiasaan ziarah mengunjungi siapa? Ummu Aiman radhiyallahu anha. Maka Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma dan beberapa sahabat melanjutkan kebiasaan itu. Kalau kita punya orang tua punya kebiasaan apa, kalau kita mampu lanjutkan kalau mampu. Kalau enggak mampu ya namanya juga enggak mampu. Falamman tahayna ilaiha, maka ketika kami udah sampai menghadap kepada Ummu Aiman radhiyallahu anha, bakat beliau nangis. Faqala laha, maka berkata keduanya laha kepada Ummu Aiman radhiyallahu anha, ma yubkiki, apa yang buat panjenengan nangis wahai Ummu Aiman?
ma indallahi khairun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa sederhana Nabi dah pasti lebih bahagia lah sekarang itu. Faqalat, maka berkata siapa Ummu Aiman radhiyallahu anha, ma abki alla akuna a'lamu anna ma indallahi khairun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya ini enggak nangis. Saya ini tidaklah menangis. Karena sesungguhnya memang saya tahu bahwa apa yang ada di sisi Rasulullah, apa yang ada di sisi Allah untuk Rasulullah itu pasti lebih baik. Walakinna abki, akan tapi aku ini menangis, annal wahya qad yanqata, karena wahyu telah terputus. Kalau kemarin kan ada masalah, ada wahyu yang turun. Sekarang udah enggak bisa, minas sama, tidak lagi turun dari langit. Fahayyahathuma alal bukai, maka kemudian itu menjadikan keduanya Umar dan Abu Bakar radhiyallahu anhuma menangis. Akhirnya bareng-bareng nangis itu. Jawaban Ummu Aiman itu menggerakkan perasaan mereka berdua untuk ikut menangis, sedih juga akhirnya. Alal bukai fahayyathuma alal bukai faja'ala baina baqiyani ma'aha. Akhirnya keduanya pun nangis bareng-bareng karena wahyu sudah terputus. Kalau wahyu masih ada itu menjadi kata putus. Kalau wahyu sudah enggak turun, ya sudah, yang ada adalah ijtihad itu. Ijtihad itu. Kalau dulu begitu wahyu turun selesai udah. Nah, sekarang begitu wahyu sudah tidak lagi turun, saya ulang, yang ada adalah ijtihad. Nah, ijtihad ini tidak selalu memiliki kata putus, tergantung disepakati atau tidak disepakati. Makanya nanti ijtihad ini bertingkat. Ada yang ijma' ulama, istilahnya ijma' sahabat. Apa contohnya ijma' sahabat? Pembukuan Al-Quran misalnya. Tarawih tiap malam di masjid diimami satu imam sampai di awal malam itu. Terus kalau aslinya rakaatnya 23 sak witirnya kalau aslinya. Nah, terus kemudian apa lagi? Dan lain-lain lah. Pokoknya ada beberapa yang itu disepakati oleh para sahabat saat itu. Tapi ada beberapa yang tidak disepakati sehingga terjadi perdebatan misalnya, dan itu biasa. Itu seperti itu. Seperti ditunjuknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah pengganti Rasulullah Muhammad SAW, itu kesepakatan seluruh para sahabat. Kemudian ditunjuknya Sayyidina Umar oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu juga kesepakatan. Terus diputuskannya oleh Ahlul Halli wal Aqdi bahwa Sayyidina Utsman sebagai pengganti Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu juga disepakati. Termasuk nanti Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Termasuk digantikan Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Itu seperti itu. Itu namanya kesepakatan di antara para sahabat. Dalam riwayat Ibnu Sa'ad dengan sanad yang sahih dari Anas ibn Malik radhiyallahu an bahwa Ummu Aiman menangis ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Ditanyakan kepadanya, "Mengapa kamu menangis?" Dia menjawab, "Demi Allah, sungguhnya aku tahu bahwa beliau akan meninggal dunia, akan tapi aku hanya menangisi wahyu dari langit yang terputus dari kita." Ya, beliau sadar bahwa Nabi pasti akan menghadap kepada Allah. Tapi yang beliau sedih adalah karena wahyu sudah terputus. Itu menunjukkan bahwa setelah Nabi nggak ada Nabi lagi. Terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada catatan kaki yang masih mirip-mirip kira-kira itu ya terjemahannya. Perkataan rawi Abu Bakar berkata kepada Umar radhiyallahu anhu, sudah wasiatnya Nabi kita Muhammad SAW, mari kita ke rumah Ummu Aiman untuk menjenguknya sebagaimana yang biasa dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW dahulu.
Dalam hal ini terkandung anjuran untuk mengunjungi orang soleh dan keutamaannya, serta kunjungan yang dilakukan oleh orang soleh kepada orang yang bermartabat di bawahnya. Juga kunjungan seorang manusia kepada orang yang menjadi temannya dan dia mengunjunginya, serta mengunjungi keluarga temannya, kunjungan serombongan kaum pria kepada perempuan solihah, mendengar ucapannya, bersahabat dengan ulama dan orang tua, menemani dalam berkunjung kepada orang lain, menjenguk orang sakit, dan perbuatan yang semisal dengan itu. Terdapat pula dalil untuk menangis sedih karena berpisah dengan orang-orang soleh dan sahabat, walaupun sebenarnya mereka telah berpindah ke tempat yang lebih utama daripada tempat mereka sebelumnya. Wallahu alam. Muslim bi Syarhin Nawawi, itu kata Imam Nawawi. Ini tentang keutamaan mengunjungi orang-orang soleh. Mengunjungi keutamaan juga mengunjunginya orang soleh kepada orang yang di bawahnya. Termasuk juga ya ini tentang keutamaan mengunjungi orang-orang yang soleh, dan sebaliknya orang soleh yang dianjurkan mengunjungi orang-orang yang di bawahnya. Ya Abu Bakar Sayyidina Umar itu utama itu. Ummu Aiman kan di bawahnya Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tapi beliau mau berkunjung. Bahkan di Al-Quran itu dicontohkan ya, ada beberapa orang itu yang lebih mulia, tapi oleh Allah disuruh berguru atau datang kepada orang yang tidak lebih mulia walaupun sama-sama mulianya. Mana contohnya di Al-Quran itu? Itu kisah Nabi Musa yang disuruh berguru ke Nabi Khidir. Nabi Khidir itu kan Nabi, bukan Rasul beliau. Nah sementara Nabi Musa itu Nabi dan Rasul, ulul azmi minar rusul, bahkan kalimullah, gelarnya banyak itu. Nabi satu di antara 5 nabi yang sangat mulia itu, melebihi nabi-nabi yang lain walaupun semuanya mulia ya. Itu disuruh belajar ke Nabi Khidir. Itu pertanda bahwa kita nggak boleh gengsi untuk belajar kepada yang lebih muda, yang mungkin tidak lebih dari kita lah secara usia atau secara kedudukan di sosial masyarakat misalnya gitu. Itu seperti itu. Terus kemudian kalau di hadis itu contohnya Sayyidina Umar yang suruh datang ke Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu oleh Nabi. Uwais Al-Qarni kan tabi'in, Sayyidina Umar kan sahabat dan sahabat utama Nabi lagi. Tapi disuruh datang ke Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu. Ini keutamaan. Kalau orang biasa datang ke orang yang utama kan biasa, ini enggak orang yang utama sudah datang ke orang yang biasa sekalipun. Ya ini sebenarnya inti pelajarannya untuk belajar berendah hati. Dan Nabi Musa tidak masalah. Kenapa? Karena itu perintah Allah. Bagi seorang hamba mentaati perintah Tuhannya itu sangat mulia. Sebagaimana Sayyidina Umar. Beda sama iblis. Iblis suruh hormat sama Nabi Adam tidak mau. Karena dia sombong, merasa lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam. Karena dia dalam hal ini merasa lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam. Jadi dia diuji dengan junioritas nggak kuat. Diuji dengan junioritas nggak kuat. Dari Mus'ab bin Sa'ad dari bapaknya, aku bertanya, wahai Rasulullah Muhammad SAW, siapakah manusia yang paling besar ujiannya? Beliau menjawab, para nabi. Kemudian orang-orang yang setingkat di bawahnya, lalu di bawahnya lagi. Seseorang itu diuji sesuai dengan tingkatan agamanya. Jika agamanya kokoh, kuat, maka ujiannya bertambah dahsyat. Jika ada kelemahan pada agamanya, maka dia diuji dengan kualitas agamanya. Tiada henti ujian itu menerpa seorang hamba sampai dia membiarkannya berjalan di muka bumi tanpa memikul satu dosa pun. Sudah saya terangkan kemarin ya, pembahasan tentang ujian, peringatan, dan adab itu. Tapi secara prinsip memang dunia ini darul fitan, tempat di mana penghuninya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Leh, sini leh. Leh. Kio. Sini leh. Leh. Sini leh. Doa dulu. Doa dulu. Ayo doa dulu. Woi. Ayo doa dulu. Katanya naik kereta ya, naik MRT ya, naik kereta ya. Wes lanjut. Jadi itu ya diantara yang perlu kita ketahui bahwa dunia ini ada darul fitan, tempat di mana penghuninya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemarin habis kuliah subuh itu ada bapak-bapak izin menemui saya untuk konsultasi. Beliau bercerita, rasanya kok tidak ada henti-hentinya Ustadz, ujian itu menerpa saya, dia bilang gitu. Nah, dia bilang gitu. Tapi di balik cerita itu dia masih baik-baik saja. Masih datang, masih pakai mobil, ya masih sehat walafiat. Dalam keadaan di mana ya anak istrinya baik-baik saja semuanya. Saya bilang, ya kalau ujian yang Bapak maksud adalah apa yang Bapak inginkan tapi tidak kunjung terwujud, ya kalau itu yang Bapak pikirkan ya berat memang. Tapi kalau Bapak mencoba mensyukuri yang masih ada, walaupun ada hal-hal yang Bapak inginkan tapi belum tercapai, tapi anak-anak masih alhamdulillah Masya Allah sehat, keluarga sehat, ya ekonomi walaupun kadang ada masalah masih baik-baik saja gitu. Dan seterusnya itu patut kita syukuri. Sini tunggu. Dah sini dah. Dah. Dah sini. Kiu. Nah, jadi itu ya. Itu di antaranya ya. Dan itu akan terus sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kitab Riyadhus Shalihin itu kan ada Nabi membuat gambar-gambar. Kata Nabi, ini kehidupan manusia, ini ujiannya. Selesai dari sini akan ada ujian lagi berikutnya. Terus gitu sampai ketemu Allah wanya. Nah, saya pernah ada orang datang ke saya juga. Ustaz, alhamdulillah Ustaz, masalah saya sudah selesai. Alhamdulillah. Ntar ada lagi bang, saya bilang gitu. Loh, dia bilang gitu. Sampai kapan Ustaz? Sampai abang mati, saya bilang gitu. Ya emang begitu hidup itu. Tapi sebenarnya satu, kemarin sudah saya terangkan ya. Asal kita dekat dengan pertolongan Allah, di semua keadaan itu insya Allah semua akan baik-baik saja. Asal kita dekat dengan pertolongan Allah. Makanya fokus kita sekarang pada pertolongan Allah itu aja. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Pun. Nah, terus sebenarnya gini juga ya. Sebenarnya yang sering kali membuat orang itu kadang menderita itu karena dia menginginkan apa yang tidak ada pada dirinya. Ya, bisa gitu. Contoh aja gini. Ada orang yang ekonominya sedang tidak baik-baik saja. Terus melihat orang yang ekonominya bagus. Terus dia menderita karena dia pengen seperti itu. Ya udah menderita aja udah. Itu. Enggak akan selesai kalau begitu caranya. Itu akan berbeda dengan kalau begini. Oh dia begitu. Ya memang dia bisanya begitu. Ya alhamdulillah saya bisanya begini, ya udah saya begini. Kan istilahnya gini, kalau yang diberi kekayaan, kemudahan, berarti kan disuruh banyak bersyukur, banyak berbagi. Ya kita nggak harus seperti dia kalau memang kita tidak mampu. Oh berarti bagian kita sedang disuruh bersabar, sedang disuruh ridho, sedang disuruh ya begitu. Karena kadang ada masalah di mana sebenarnya ketika diupayakan berbagai macam solusi atau berbagai macam cara untuk mendapatkan solusi, kadang nggak ketemu juga. Itu seolah-olah kadang Allah, itu tanpa kita sadar mungkin Allah mau berkata begini sama kita. Ya, yang aku mau sama kamu bukan kamu mencari solusi, tapi kamu ridho dengan ujianku. Bisa jadi begitu. Karena apapun namanya, segala bentuk penolakan terhadap takdir itu semakin kita menolaknya semakin sakit, itu aja, Pak. Jadi ada masa di mana kadang Allah sedang tidak menuntut kita mencari solusi. Allah sedang menuntut kita untuk ridho. Allah maunya kita ridho dengan ketentuannya. Itu seperti itu. Dan yang terpenting tadi, di semua keadaan itu kita dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang saya pahami ya, sependek yang saya pahami itu begitu. Allah. Bukan berarti kita nggak berusaha, tapi berusaha dalam bingkai ridho dengan semua keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di samping kalau bahasanya para ulama itu begini ya. Semakin banyak yang kita inginkan, itu semakin banyak sebab kita bersedih. Nah, semakin kita fokus pada satu keinginan, maka semakin kita tidak akan mudah bersedih. Apa itu? Keinginan untuk diridhoi oleh Allah, dicintai oleh Allah. Dan itu kesempatan untuk dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah itu bisa berada di semua keadaan. Dalam keadaan tinggi, dalam keadaan rendah, dalam keadaan sempit, dalam keadaan lapang, di semua keadaan kita bisa. Kenapa? Karena intinya satu, bagaimana Allah ridho kepada kita. Itu yang terpenting itu. Nah,
semakin kita tambahkan keinginan, berarti potensi kita bersedih itu semakin banyak. Saya sering contohkan ya, ini contoh aja. Ibu-ibu misalnya pengen sarapan nasi uduk. Begitu ketemu nasi uduk udah bahagia, udah seneng. Coba ya nasi uduk. Coba tambahkan nasi uduk semur jengkol. Ya ternyata semur jengkol lagi nggak ada. Udah ketemu nasi uduk nih, gara-gara nggak ada semur jengkolnya, sedih. Ya nggak ada semur jengkolnya gitu. Padahal sudah ketemu nasi uduk itu. Gara-gara kita nambah semur jengkol. Tambah lagi coba nasi uduk, semur jengkol, kerebek nila. Oh tambah nggak ada, tambah sedih lagi nanti. Itu seperti itu. Sama dengan suami misalnya. Asal baik, kita udah bahagia. Ibu udah bahagia kan? Punya suami baik, wis seneng wis. Bahagia. Coba tambahkan romantis coba. Begitu suaminya nggak romantis, ya padahal dengan suami baik aja harusnya sudah bahagia. Suami bertanggung jawab udah bahagia. Tambahkan romantis, wah. Ternyata suaminya nggak romantis. misalnya. Akhirnya malah sedih. Sama dengan anak. Anak asal dia baik, kita udah bersyukur pada alhamdulillah. Dia gini udah alhamdulillah. Coba tuh Anda tuntut berprestasi. Begitu tidak berprestasi kecewa sama anaknya. Padahal anaknya udah baik. Iya, karena hanya gara-gara tidak sesuai dengan harapannya. Itu seperti itu. Padahal anak udah baik aja kita udah syukur alhamdulillah. Allah. Begitu kita nuntut harus berprestasi, begitu tidak berprestasi kita sedih. Padahal dia baik aja udah alhamdulillah. Bukan berarti kita tidak memotivasi mereka untuk berprestasi, tapi maksud saya itu kalau itu terlalu menjadi harapan, nanti begitu tidak sesuai dengan harapan malah kecewa. Padahal harusnya sudah bersyukur punya anak, alhamdulillah. Adapun kok sampai di Jerman ya alhamdulillah. Fatimah binti Asad, ummu ba'da ummi Rasulillah, ibu sesudah ibu kandung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti Ummu Aiman berarti ya. Ya. Kalau ini lebih tepatnya adalah, kalau Ummu Aiman kan bibi ya, bibi dari jalur ibu. Kalau ini bibi dari jalur bapak. Cuman bukan bibi langsung. Beliau ini istrinya Abu Thalib. Istrinya Abu Thalib. Abu Thalib itu paman Nabi. Jadi yang mengasuh Nabi dari kecil, ketika ibunya wafat kan diasuh oleh kakeknya. Kakeknya wafat, diasuh oleh pamannya. Nah ini yang ngasuh ini adalah Fatimah binti Asad. Allah, ini ibundanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Bagi Nabi sudah seperti ibunya sendiri. Nasabnya dia adalah Fatimah binti Asad binti Hashim binti Abdi Manaf radhiyallahu anha, istri sekaligus saudara sepupu Abu Thalib. Oh berarti masih bibi Nabi juga berarti ya. Sepupu, bibi sepupu berarti. Binti Asad binti Hashim ibn Abdi Manaf, istri sekaligus saudara sepupu Abu Thalib, paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia juga termasuk pemuka Bani Hashim. Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib itu berarti itu masih kerabat Nabi kita Muhammad SAW. Dia adalah perempuan pertama Bani Hashim yang melahirkan keturunan Bani Hashim. Jadi perempuan pertama Bani Hashim yang melahirkan keturunan Bani Hashim. Keutamaan terbesar dan termulia yang dimiliki sang wanita mulia ini adalah peran sertanya dalam mendidik, memelihara dan mengasuh Nabi Muhammad SAW sudah kakek beliau. Abdul Muthalib meninggal dunia. Sebelum meninggal, Abdul Muthalib berwasiat agar cucunya, yakni Muhammad, dipelihara oleh paman kandungnya Abu Thalib. Dan nama aslinya adalah Abdu Manaf. Abu Thalib ini nama aslinya adalah
Abdu Manaf ibn Abdul Muthalib. Walaupun dia orang miskin dan banyak anaknya, Abdul Muthalib mewasiatkan itu karena melihat kasih sayang Abu Thalib dan juga kasih sayang sepupunya yang menjadi istrinya, yakni Fatimah binti Asad bin Hashim kepada Muhammad, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dia diharapkan dapat menjadi pengasuh terbaik dan sekaligus menjadi ibu terbaik bagi Nabi Muhammad SAW yang masih kecil saat itu. Keutamaan lain dari wanita ini adalah dia menjadi ibunda penunggang kuda terbaik yang pernah ada, pahlawan paling perkasa, singa yang paling kuat. Anaknya, bapaknya namanya Asad. Asad itu singa artinya, harimau. Asad itu singa artinya. Juga menjadi khalifah Rashidah keempat, itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Menjadi ibunda penunggang kuda terbaik, Sayyidina Ali maksudnya ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dikatakan sungguhnya Fatimah binti Asad, ya, Sayyidina Ali termasuk dengan sebagai singa padang pasir juga, kayak siapa itu? Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Mereka anaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di dalam Ka'bah, dan sejumlah wanita datang membantu membersihkannya. Dia merasakan sakit menjelang melahirkan di dalam Ka'bah. Lalu dia melahirkan putranya yang penuh berkah, yang menjadi anak muda pertama yang masuk Islam, yang berinya nama Haidaroh. Haidaroh artinya singa muda. Haidar itu singa muda. Kejadian itu diabadikan dalam sebuah syair ketika perang Khaybar berkecamuk, manakala sang pahlawan penunggang kuda itu menyeruak memerangi Yahudi. Saat itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berucap, "Aku adalah anak yang dinamai ibuku Haidaroh. Haidaroh, hutan belantara tempat tinggalku dan jelek wajahku." Itu istilah untuk menggugah keberanian. Ini ucapan yang sombong sebenarnya, itu dalam perang harus begitu. Kalau gak begitu ya lemah nanti. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu melihat pasukan Romawi itu, ini mah lalat ini. Pasukan Romawi yang 200 ribu itu, ini lalat. Meremehkan harus begitu perang. Nah, kalau kita anggap musuh itu besar ya kita kecil dan takut. Mental. Adapun Abu Thalib menamai putranya Ali, dan dia berkata, "Aku menamainya Ali agar dia menempati kedudukan yang tinggi." Keutamaan dari nama itu ya doa ya. Keutamaan Fatimah binti Asad radhiyallahu anha yang lainnya adalah dia juga ibunda sang pahlawan yang menggapai kesyahidan, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihatnya terbang dengan dua sayapnya ke jannah bersama para malaikat, yakni Ja'far ibn Abi Thalib radhiyallahu an. Dia salah satu dari 3 panglima yang menggapai derajat syuhada pada ekspedisi yang dikirim Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Mu'tah. Inilah sahabat mulia yang dijuluki dengan julukan burung. Cukuplah ibu ini mendapatkan kebanggaan, dan cukuplah kiranya dia berbangga menjadi ibu dari 2 orang pahlawan ini, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dan Ja'far ibn Abi Thalib radhiyallahu an. Keduanya keutamaan lain yang dimilikinya adalah bahwa dirinya adalah seorang mertua Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Muhammad SAW. Jadi mantunya namanya Fatimah. Mertuanya namanya Fatimah. Di samping itu dia juga menjadi nenek dari 2 pemuda utama penghuni jannah, yakni Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu anhuma, 2 cucu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bunga harum beliau. Semoga Allah meridhai mereka berdua, ibunda, ayahanda dan nenek mereka dari arah bapak yakni Fatimah binti Asad, nenek mereka dari arah ibu yakni Khadijah binti Khuwailid, dan salawat salam serta barokah semoga tetap tercurah kepada kakek mereka yang mulia dan Rasul yang agung, yakni Nabi Muhammad ibn Abdillah radhiyallahu, sang pemuka anak turun Adam, pemuka seluruh alam, baik orang-orang awal maupun orang-orang akhir. Itulah berbagai keutamaannya. Keutamaan yang agung itu
menunjukkan betapa istimewa kedudukannya di sisi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian itu terbukti ketika akan meninggal dunia, sebagaimana yang akan dituturkan nanti. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanggalkan baju gamis beliau lalu memakaikannya sebagai kepada bibinya itu. Beliau mengkafaninya dengan kain burda yang beliau pakai sebagai baju. Burda itu selimut ya, jadi dipakai sebagai kain kafannya bibinya. Selanjutnya beliau ikut masuk ke dalam liang lahat dan menguburkannya dengan tangan beliau sendiri. Tatkala selesai, Rasulullah Muhammad SAW membaringkannya lalu mendoakannya agar mendapatkan ampunan dari Allah. Allah meridhai dan menyayanginya dengan kasih sayang yang luas. Pada kitab Imam Al-Qurtubi, wanita yang bebas himpitan kubur di antaranya adalah Fatimah binti Asad radhiyallahu anha. Wallahu a'lam bishawab. Amalan. Jadi kalau dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi, yang bebas himpitan kubur itu adalah di antara Fatimah binti Asad. Di kitab At-Tadhkirah itu begini, Nabi berkata begini, "Wahai ibu, engkaulah orang yang telah memberiku makan, engkau rela lapar demi supaya aku makan. Engkau rela tidak berpakaian demi supaya aku berpakaian." Maksudnya tidak berpakaian dengan pantas demi supaya aku bisa berpakaian dengan pantas. Pokoknya Fatimah binti Asad ini seringkali mendahulukan Rasulullah Muhammad SAW daripada dirinya sendiri. Dan itu diganjar oleh Allah dengan pahala, dan dengan pahala diantaranya dibebaskan dari himpitan kubur. Kalau himpitan kubur bebas ya urusan kedepannya juga beres. Nah, kalau kita menelisik pada amalan itu ya berarti kalau kita sering mendahulukan Allah dan Rasulnya Muhammad SAW daripada diri kita sendiri, itu insya Allah diantara hal yang bisa kita dapat adalah bebas dari himpitan kubur. Kalaupun itu terjadi, karena itu sunatullah memang demikian, paling enggak setelahnya kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu. Monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu nggih monggo Bu Ratna. Paman Rasul kan enggak jadi muslim. Betul. Tapi istrinya Masuk Islam. itu kapan? Kalau kapannya masuk Islamnya saya kurang tahu. Tapi yang jelas akhirnya beliau masuk Islam. Mungkin saja ketika sang bibi masuk Islam, saat itu mungkin ayat tentang larangan menikah dengan orang musyrik belum turun. Karena yang saya tahu kan Abu Thalib itu meninggal saat Nabi masih di Mekah. Sementara surah Al-Baqarah tentang larangan menikahi laki-laki musyrik ya, itu setelah Nabi hijrah ke Madinah. Jadi saat itu masih boleh. Jadi nggak harus bercerai gitu maksudnya. Karena begitu Nabi hijrah baru turun surah Al-Baqarah tentang larangan wanita muslimah menikah dengan laki-laki musyrik. Itu yang saya tahu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi bisa jadi pada saat Rasul ini mengajak ibunya itu ibu yang masuk Islam, tapi Abu Thalib enggak. Iya, gitu ya. Betul. Monggo yang lain silakan. Agak beda boleh. Boleh. Kan ada ini apa namanya? Ada kenalan lah ya saudara yang disebut. Nah, katanya anaknya kena ini apa? Makhluk halus gitu. Bukan ditempel gitu. Yang saya pernah cerita sama Ustaz. Pernah. Terus katanya Sudah ngubungi itu? Udah. Apa katanya? Nah, itu katanya itu dari keturunan atasnya gitu. Jadi ada perjanjian. Itu seperti apa sih Ustaz? Terus terang saya jadi bingung, katanya 5 generasi atau berapa di atasnya gitu. Ya, pertama saya bukan ahlinya ya. Jadi itu kalau teman saya mungkin lebih tahu ya. Saya wallahu a'lam saya kurang tahu juga, ilmu beliau saya kurang tahu juga. Tapi silakan tanyakan aja sih kalau memang mau. Kalau yang saya pahami gini, Bu. Jadi kalau orang tua, enggak usah ngomong orang tua, ada kita saja misalnya. Misalnya, wah, Masya Allah, sehat Bu, sehat? Masya Allah, Bu Farida, Bu Nonon, Assalamualaikum. Monggo. Masya Allah, Alhamdulillah, senang lihat Ibu, Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah,
Nggih, sami-sami. Nggih, Masya Allah. Baik, kita teruskan ya. Jadi kalau kita bicara jin itu, kita nggak sama orang tua kita. Misalnya di antara kita ini ada yang bersekutu dengan bangsa jin. Bersekutu dengan bangsa jin. Di surah Al-Jin ada itu. Di surah Al-Jin itu diceritakan ada orang yang memang bersekutu dengan bangsa jin. Ada, di surah Al-Jin ada. Dan itu akan di surah Al-Jin ada, dan itu membuat bangsa juga ada. Nanti saya ceritakan deh. Jadi insya Allah. Jadi saya ulang, istilah orang bekerja sama dengan bangsa jin itu ada. Bahkan di Al-Quran surah Al-Jin itu diceritakan ada sebagian anak manusia itu yang mereka itu istilahnya dalam tanda kutip yang menyembah atau berkoalisi dengan bangsa jin untuk kepentingan mereka dan seterusnya. Nah, berkolaborasi. Nah, kalau mereka datang kepada kita tanpa kita undang, itu tidak ada kontrak apapun biasanya. Tapi kalau kita yang datang ke mereka, itu ada kontraknya. Oh iya, ada kontraknya itu. Ada kontrak dan itu mahal. Bisa nyawa, betul. Tapi mereka tidak punya SK untuk mematikan sih. Cuman tebusannya ya tumbal itu. Ya, itu bangsa jin tuh gitu. Nah, bisa jadi ketika kemudian terjadi kontrak antara orang tua dengan jin itu, kan jin itu umurnya panjang. Nah, si orang tua ini meninggal. Lah, jinnya ini merasa kontraknya mungkin belum selesai atau mereka nakal gitu. Ya, dia teruskan aja ke anak turunnya. Kalau anak turunnya lemah, ya istilah jin bawaan itu memang ada. Kasihan juga ya berarti. Kasihan nggak tahu. Bagus. Itulah pentingnya kalau kita mau berhubungan dengan pasangan baca bismillah. Supaya tidak bisa dikuasai oleh setan. Itulah pentingnya kita mendoakan anak-anak kita dengan doa Al-Falaq, An-Nas, termasuk ayat kursi, termasuk a'udzuka bikalimatillahit tammah min kulli syaitonin wa hama min kulli ainin lam. Itu pentingnya. Nah, itulah pentingnya kita mengajari mereka ilmu agama supaya tidak dipengaruhi. Jadi sebenarnya itu enggak permanen juga, asal kita mau aja. Nah, itu seperti itu. Nah, singkat kata singkat cerita, taruhlah ini sebagai keterlanjuran dari kesalahan orang tua terdahulu misalnya gitu ya. Ya udah, sekarang PR-nya orang yang sekarang berarti. Bagaimana menyelesaikan ini? Sambil contoh ini deh. Saya bukan ahlinya sih, cuman pernah saya itu ngajar ngaji. Di tengah-tengah ngajar ngaji itu tiba-tiba ada yang kesurupan. Yang kesurupan rupanya yang masuk nyeblorong katanya. Katanya, mana saya tahu kan jin kan bisa aja bohong kan. Pokoknya gitulah. Saya bilang sama si ibu ini. Itu di pengajian saya bilang, saya bukan ahli ruqyah, saya nggak bisa, saya bilang. Saya bukan ahlinya. Terus coba perbanyak zikir kepada Allah dan sering-sering datang ke majelis taklim. Saya bilang gitu. Karena setan itu nggak senang sama orang yang rajin berzikir, nggak senang sama orang yang sering datang ke majelis ilmu. Saya bilang gitu. Ilmu agama maksudnya ya. Akhirnya beliau rajin taklim. Qadarullah bersih. Jadi nggak lagi ya. Suatu saat kumat lagi. Saya tanya, kenapa kumat lagi? Iya lama nggak ngaji. Ayo ngaji lagi, saya bilang gitu. Itu satu dulu. Yang kedua, saya pernah punya santri. Kalau tadi perempuan, kalau ini laki-laki. Dia datang ke saya, dia bilang, saya kerasukan siluman harimau putih. Iya, jadi beliau ini kalau marah, menggeram gitu. Iya, jadi kalau tidur dibangun gitu. Terus kalau nyakar itu walaupun nggak ada kukunya, baju itu robek. Iya. Wah, saya bilang saya bukan ahlinya ini. Saya bilang kalau mau perbanyak zikir datang ke majelis ilmu. Dia kurang lebih selama 2 tahun. Selama 2 tahun kurang lebih ya, ngikut saya. Kemana saya ngajar ngikut pokoknya. Kemana saya ngajar, kan saya suruh datang ke majelis taklim, saya suruh berjanji karena dia laki-laki. Kemana saya ngajar ngikut kurang lebih selama 2 tahun. Yang saya ingat hanya 6 bulan kalau nggak salah. Itu sudah bersih. Sampai sekarang alhamdulillah. Sekarang udah punya anak 2 dia, alhamdulillah. Sudah menikah. Dulu belum nikah, sekarang sudah nikah. Itu alhamdulillah, masya Allah. Bersih.
Nah, saya nggak pernah meruqyah dia karena memang saya nggak bisa, bukan ahlinya lah. Bisa sih, cuman nggak ahlinya gitu maksudnya itu. Nah, cuman maksud saya itu, kalau saran saya kesadaran sendiri untuk mau berzikir dan kemudian sering datang ke majelis ilmu. Nah, zikir yang paling bagus itu apa? Jin-jin yang bandel itu kalau dibacakan sholawat biasanya nangis. Ada jin itu kalau dibacakan ayat kursi itu ngelawan itu. Dibacakan zikir apa malah pinteran dia zikirnya kadang. Tapi kalau dibacakan sholawat kadang nangis. Nah, sholawat apa? Terserah mau sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad boleh. Sholawat Ibrahim juga boleh, silakan tidak apa-apa. Yang kita di tahiyat akhir itu. Ya, yang saya tahu juga sih, yang biasanya nangis kalau dibacakan sholawat burda. Itu biasanya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Biasanya di jin itu dibacakan ayat kursi macam-macam ngelawan, dibacakan sholawat itu nangis biasanya. Biasanya. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan. Nggih. Kita kan suka baca zikir pagi, zikir sore, tapi kita diniatkan juga untuk anak-anak, boleh nggak sih? Bagus. Jadi kita tetap niatnya karena Allah, sambil berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu kebaikannya menyebar tidak hanya ke kita tapi juga ke anak-anak kita. Boleh banget, tidak ada masalah. Mana dalilnya Ustaz? Kalau ibu baca surah An-Nisa ayat 9 itu kan ada firman Allah yang menyatakan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Bahwa takut kalau seseorang itu meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah. Supaya enggak lemah ilmu, lemah iman, lemah ekonomi, lemah segala-galanya, maka hendaklah orang tuanya itu bertakwa kepada Allah dan berkata yang jujur. Jadi sedikit banyak laku takwa kita, laku jujur kita itu akan berdampak positif pada perbaikan anak-anak kita. Kita mengerjakan semuanya karena Allah, tapi sambil berharap semoga apa yang kita lakukan ini berdampak positif pada perbaikan nasib atau keadaan anak-anak kita. Boleh banget, tidak ada masalah. Satu dulu ya. Yang kedua, itu sababun nuzul surah At-Talaq ayat 2 dan 3 itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah memberikan dia jalan keluar dari rezeki yang tak terduga. Itu sababun nuzulnya. Itu ada sahabat Nabi namanya Malik ibn Auf al-Ashja'i radhiyallahu anhu. Beliau termasuk yang pernah ikut perang Badar bersama dengan Nabi kita Muhammad SAW. Sesaat beliau ini sowan datang menghadap kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya Rasulullah, anak saya ditawan oleh musuh. Jadi anaknya dapat masalah gitu ya. Ibunya galau. Karena kalau ditawan oleh musuh itu ada dua kemungkinan, dihukum mati atau jadi budak. Dua-duanya kan tidak enak itu. Nah ini bagaimana ini ya Rasulullah, anak saya ditawan oleh musuh. Nah terus kata Nabi, bertakwalah kepada Allah dan bacalah la haula wala quwata illa billah. Yang dapat masalah siapa? Anaknya. Yang suruh zikir siapa? Orang tuanya. Suruh bertakwa kepada Allah dan baca la haula wala quwata illa billah. Selang berapa waktu beliau datang lagi ke Nabi kita Muhammad SAW. Kata bapaknya, ya Rasulullah, alhamdulillah anak saya udah pulang. Pulang bawa kambing banyak. Saya tanya, Cung, gimana ceritanya kamu bisa pulang bawa kambing banyak? Itu yang penjaganya lengah ya. Aku lari aja. Kambing mereka ngikuti aku bawa aja sekalian. Karena musuh kan tidak apa-apa dalam konteks musuh, melemahkan musuh. Nah, jadi sudahlah dapat kebebasan, dapat kambing. Nah, itu sababun nuzul wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib au kama qala. Nah, jadi yang punya masalah adalah anaknya, tapi yang dapat solusi, yang disuruh zikir itu orang tuanya, yang dapat solusi ya anaknya. Ya itu merupakan kebaikan juga buat orang tuanya. Jadi sangat bisa Bu Dida, sangat bisa. Wallahu a'lam bishawab. Ya, betul. Oke. Ada lagi? Silakan kalau ada. Bu Nonon sehat ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah, senang Bu saya lihat Ibu. Alhamdulillah, Masya Allah. Monggo yang lain silakan. Jelas semua atau tidak jelas semua? Cukup dulu nih.
Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.